Peer to Peer. Peer to Peer. Oke, hai halo Mitra Idola, selamat sore. Oke, apa kabarnya Mitra Idola? Ngobrol sore nyantai aja kita ya sekarang, tapi nyantai tapi menginspirasi banget nih karena teman ngobrol kita sore hari ini adalah seorang kepala desa, Pak Kades. Kepala Desa Kedung Gading, Kecamatan Ringvinarum, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Di sini di Radio Idola, Anda juga bisa menyaksikannya melalui Instagram Live ya, Radio Idola sore ini. Persis kita udah memulai nih, sudah ready di sana Pak Budiono Eskom. Halo Pak Budiono. Hai. Halo. Bisa dengar saya? Halo Pak, suaranya belum keluar. Suara. Kenapa? Masih di mute, jadi nggak nyambung. Oke, jadi oke. Bisa dikasih pesan nggak Pak Budiono Imsak ya, bahwa suaranya belum keluar gitu. Mitra Idola sambil nunggu suaranya Pak Budiono keluar, dia adalah Kepala Desa Kedung Gading, Kecamatan Ringvinarum, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Saya akan kasih tahu juga dulu ya. Jadi kan menjabat sebagai kepala desa mulai 2016 sampai 2022. Jadi selama menjabat itu, salah ya, Kecamatan Ringginarum bukan Vinarum, oke. Juara 1 Ringin Kampung Arum. Ringin Arum, oke. Oh baru Iya, betul. Sekarang udah bisa denger ya berarti ya? Sudah Mbak Nadia, sudah. Ya. Hai, halo salam kenal ya Pak. Iya, terima kasih Mbak Nadia. Jam segini masih di kantor kepala desa? Masih standby, karena mau Zoom jadi masih standby di kantor. Oh gitu, biasanya udah pulang. Sudah. Berarti tulisannya di luar tuh kepala desa ada gitu ya. Bisa ditemui lewat Zoom. Sebelumnya saya ucapin selamat ya Pak Budi. Selamat atas prestasi yang diraih oleh Desa Kedung Gading, betul ya Pak? Betul sekali Mbak Nadia. Gading, waduh juara terus nih, juara 1. Alhamdulillah, tiap tahun selalu ada yang bisa diraih dan bisa Luar dibanggakan. biasa. Ini jabatan sebagai kepala desa dari 2016 ya Pak ya? Ya, 2016 akhir di bulan Desember. Ini baru periode pertama atau udah? Periode pertama. Oh, dipilih sama semua warga desa, dipercaya ya Pak? Betul sekali. Pak Budi ini basicnya guru komputer katanya di SMA Negeri. Iya, betul sekali. Dulu ketemunya sama Mas Imsak juga masih ngajar gitu. Pas ngajar. Kok bisa jadi kepala desa, gimana ceritanya Pak? Dulu. Iya, jadi sebelumnya dulu saya pernah berkarir di sekolah, tepatnya di TU, Tata Usaha, kemudian menjadi kepala tata usaha, kemudian diminta untuk ngajar komputer sore, lalu ada pelajaran TIK ngajar komputer pagi, terus di 2009 itu sempat nyicipi dunia politisi, jadi pernah nyemplung di anggota dewan dulu 2009-2014 gitu. Oh sempat jadi anggota dewan juga? Sempat? Iya pernah dulu. Oh wow ternyata. Nah pas jadi kepala desa itu bisa berprestasi gitu desanya tuh apa saja tuh memang Pak yang dilakukan? Menggerakkan warga desa itu bagaimana caranya? Iya, jadi kalau saya melihat di tahun-tahun terakhir memang warga itu kan butuh figur. Artinya figur itu yang bisa tidak hanya sekedar memerintah tetapi betul-betul mau terjun ke lapangan. Termasuk juga kegiatan kerja bakti, gotong royong, karena modal kita kan salah satu yang kita gelorakan di visi misi itu kegotong royongan. Jadi keguyup rukunan, kegotong royongan. Jadi harapannya nilai-nilai itu yang terus bisa terjaga. Oleh karenanya alhamdulillah dengan kita mau terjun langsung, berbaur dengan masyarakat, jadi tidak ada sekat.
ketika kegiatan kemasyarakatan mereka tidak canggung sekaligus menyampaikan unek-uneknya di lapangan. Jadi tidak sekedar mengandalkan dari lembaga desa yang ada, tetapi masyarakat juga dekat dengan pimpinannya, itu Mbak Nadia. Jadi nggak membuat jarak ya, bahwa menyatu. Betul ya sekali. sama bareng-bareng gitu. Jadi sense of belongingnya warga itu mereka happy gitu ya. Iya, betul. Jadi memang dulu dari muda sudah biasa ya kerja bakti bareng, kemudian makan singkong rebus bareng, ngeteh bareng, ngopi bareng. Jadi ya bukan hal yang tiba-tiba gitu loh. Jadi dari dulu memang sudah terbiasa seperti sudah itu. Dekat ya dengan warga di sana, kemudian dipercaya, dipilih. Alhamdulillah. Jadi sekarang kan pemilihan kepala desa soalnya juga kompetitif banget tuh, persaingannya berat. Iya, apalagi dengan tingginya dana desa kan mereka banyak yang berminat untuk ngabdi ke desanya. Yaitu apalagi ada tambahan tunjangan, tambahan siltap dan sebagainya, itu menarik oleh sebagian masyarakat untuk bareng-bareng mengabdi gitu. Iya. Lah, Pak Budi sendiri udah menikmati nih, enjoy banget jadi kepala desa di sana. Alhamdulillah. Jadi niatan awal memang dari dulu sudah terbiasa pengabdian. Kemudian yang kedua, bedanya di legislatif dengan eksekutif. Ketika dulu di legislatif kan kita hanya mungkin bisa dengan teman-teman eksekutif, teman-teman kepala dinas dan sebagainya kan hanya mengawal anggaran, kemudian di situ pembahasan anggaran, pengawalan program-programnya, monitoring dan sebagainya, termasuk juga pembuatan legislasi. Tapi kalau sekarang di desa kan bisa langsung terjun ke lapangan. Jadi ide-ide, gagasan-gagasan itu bisa kita realisasikan seiring dengan masukan, kemudian juga keluhan-keluhan yang selama ini bisa kita lakukan, bisa kita eksekusi bareng-bareng, itu menjadi nilai lebih dan kepuasan tersendiri ketika kita di lapangan. Apa yang menjadi ide gagasan itu disambut antusias oleh masyarakat sebagai inovasi, sesuatu yang baru, dan di situ betul bisa dirasakan oleh masyarakat, ya alhamdulillah ada nilai kepuasan tersendiri. Jadi enjoy, Mbak. Enjoy banget Mitra Idola nih ya. Jadi desa Kedung Gading Ringin Arum ini yang dipimpin kepala desanya tuh adalah Pak Budiono, ini masuk dalam 3 desa yang terpilih menjadi desa pelaksana gotong royong terbaik di Jawa Tengah. Jadi gotong royong alhamdulillah di 2019 ya. Biasanya kan kita cuman di narasi-narasi doang gitu, ungkapannya cuman dalam wacana gotong royong, tapi di desa Ringin Arum ini benar-benar dilakukan gitu ya gotong royongnya. Oke. Jadi dan itu sejarah Mbak Nadia. Oh, sejarah, udah turun-temurun maksudnya. Sejarah buat Kabupaten Kendal. Jadi selama ini Kendal kan belum pernah menorehkan wakilnya untuk lolos di tingkatan Jawa Tengah, dan ini sejarah buat Kabupaten Kendal bisa lolos, masuk di 6 besar, kemudian masuk di 3 besar. Oke, iya betul sekali. Apa tuh hadiahnya jadi juara? Alhamdulillah ketika itu kita dapat 15 juta dari Dispermas Provinsi. Duitnya buat apa tuh Pak? Ya persiapan lomba juga otomatis kebutuhannya banyak sekali, tapi bukan persoalan rewardnya, tetapi lebih kepada kebanggaannya. Artinya yang kita lakukan itu ada apresiasi dari pemerintah kabupaten, bahkan sampai di tingkatan Jawa Tengah. Kemudian apa yang sudah kita lakukan, inovasi yang ada. Jadi BBGRM Bulan Bakti Gotong Royong itu kan tidak sekedar dinilai dari sisi kegotong royongannya aja, tetapi banyak sekali, mulai dari pengelolaan sampahnya, kemudian pos kamplingnya, jalan tidak, sis kamplingnya dan sebagainya. Gotong royong dalam hal banyak apa sekali. Gitu ya? Semua dilihat ya? Iya dilihat semuanya. Jadi di lapangan dinilai sampai pemberdayaan masyarakatnya itu bagaimana, peran dari ibu-ibu PKK-nya seperti apa, gitu. Semuanya dinilai. Karena itu yang datang juga tidak hanya dari dinas, tapi dari akademisi juga, dari dosen, yang nilai itu banyak sekali dari berbagai macam background gitu. Tim penilainya serius nih ya, melihat dari kriteria indikatornya.
Jadi Betul. tadi kan saya di awal tuh menanyakan ya, ini kan bukan hal yang mudah kalau menggerakkan warga untuk gotong royong. Tahu sendiri ya, kita kan Betul. orang pada pengen untuk demi kepentingannya sendiri-sendiri gitu, nggak mau bareng-bareng. Nah, tapi tadi yang Pak Budi bilang, karena Pak Budi udah biasa, ibaratnya tuh nongkrong ya, bareng warga yang lain. Ya. Iya, Itu lebih memudahkan ya Pak dalam komunikasi, betul ya Pak ya? Menyatu gitu ya. betul. Iya, kalau di tingkatan desa, di tingkatan kampung, itu hal yang wajib, Mbak Nadia. Jadi semakin kita dekat, berarti masyarakat semakin tidak ada jarak gitu ya. Kemudian yang kedua, kita juga mudah untuk mengajak mereka. Jadi selain kita ajak gitu ya, ajak mereka untuk bergabung, kemudian mensukseskan program, salah satu kuncinya ya kita sendiri juga tadi tidak hanya, kalau zamannya kan sudah berubah ya. Kalau dulu mungkin kayak kerjakan. Kalau sekarang kan nggak bisa seperti itu. Jadi kita ya berbahasa-bahasa bareng, kemudian kita instruksi doang ya, tapi harus iya betul, serta. iya harus aplikatif betul, gitu. Itu siapa Jadi anak kecil? Anaknya ya? ini adiknya nyusul nih, adiknya yang paling kecil ini nyusul ke kantor. Kebetulan rumah saya dekat dengan kantor. Oh gitu, hai, nggak menghalangi Ya. ya Pak punya anak kecil gitu untuk bekerja sebagai kepala Ya desa? alhamdulillah, enggak. Ini kebetulan banyak free-nya ya. Sekolahnya daring terus, jadi sering di rumah gitu tolenya. Datang ke kantor bahkan. Iya benar. Berapa Pak putranya? 2. Alhamdulillah sudah ada 3, Mbak Nadia. Oh udah 3. Putra saya. Mau berapa Laki-laki lagi semua. Pak? Mau nambah lagi? Ya insya Allah 3 itu. Cukup 3 ya. Oke, jadi Iya, tapi cukup 3. bukannya kumpul sembarang kumpul ya Pak, tapi kumpulnya itu warga nongkrong bareng gitu produktif ya berarti ya Pak Budi ya. Iya, tidak sekedar ngobrol kemana-mana, tapi ada nilai yang bisa diperbincangkan di situ. Termasuk kita juga bisa sosialisasikan program-program yang ada di situ, termasuk ya inisiatif ya. Artinya Kedung-Gading itu kan kita mencoba punya mimpi, Mbak Nadia. Yang pertama itu kalau dulu masuk gang itu kan gelap gulita ya. Sekarang alhamdulillah inisiatif kita ada program. Sebenarnya sudah lama, tetapi banyak yang mungkin tidak terencana dengan baik. Contohnya kayak jimbitan gitu ya. Jadi jimbitan itu ada iur mingguan yang dilakukan oleh Pak RT muter gitu ya, disepakati warga dan peruntukannya jelas untuk penataan lingkungan. Salah satunya adalah untuk penerangan jalan lingkungan. Itu yang pertama. Kemudian kita sudah kembangkan lagi itu ke pengelolaan sampah. Karena kita punya mimpi Kedung-Gading itu ke depan harapannya ya bolehlah mimpi jadi bebas dari sampah plastik. Tidak-tidaknya kita mengurangi lah. Jadi sampah plastik itu kita kelola, kemudian sampah-sampah yang di lingkungan itu sudah mulai kita kelola dari sekarang. Termasuk juga optimalisasi dari teman-teman lembaga terutama. Jadi penguatan kelembagaan itu sangat penting. Jadi didukung oleh Pak RT, Karang Taruna, Pak RW, semuanya, LPMD, KPMD termasuk BPD. Jadi kalau semuanya itu berperan, insya Allah kita melangkah juga relatif lebih mudah. Semuanya berkontribusi gitu ya dalam pembangunan. Betul sekali. Wow. Nah, tadi tuh saya mau nanyain juga berarti berdampak secara ekonomi ya Pak Budi ya, sudah ada kelihatan ya dampak. Betul sekali, Mbak. Kesejahteraan warga desa ya. Iya, termasuk tadi yang gotong royong itu kan setiap tahun mesti kita agendakan. Ketika mendekati musim tanam, itu mereka biasa tanpa harus diperintah, sekarang sudah otomatis tinggal kita gerakkan mereka dengan sendirinya. Saluran air yang selama ini kurang bagus, kemudian kita pancing dengan jalan produksi pertanian yang lebih layak gitu. Jadi kita bangunkan talut, kita carikan bantuan dari provinsi, kemudian padat karya dari kabupaten, sehingga karena di tempat kami itu kan yang dominan mayoritas petani. Jadi yang dibutuhkan petani itu apa? Kebutuhannya biasanya kan kebutuhan airnya tercukupi, kemudian jalan produksi pertaniannya mulus. Jadi kalau pas mau tanam itu kan ada traktor yang masuk, kemudian ketika panen ada thresher yang datang, kemudian riwa-riwinya itu kan pakai kendaraan itu relatif lebih mudah gitu. Jadi alhamdulillah
di 2-3 tahun terakhir ini semuanya untuk mengcover untuk perekonomian terutama yang berhubungan dengan pertanian, sarana prasarananya alhamdulillah sedikit banyak sudah mulai kelihatan. Gitu, mungkin Pak Budi bisa menggambarkan bagaimana sih geografisnya desa desanya Pak Budi yang Pak Budi pimpin nih, seperti apa itu biar orang juga bisa membayangkan gitu loh, berapa luas tuh Pak desanya. Kalau Kedung Gading itu masyarakatnya mayoritas petani ya. Jadi kalau dilihat sekarang posisi ini kan lagi musim barusan tanam padi, Mbak. Jadi hijau-ruyu-ruyu. Dan posisinya itu kan mayoritas di petani, dataran rendah. Petani ya, petani. Memang banyak penduduknya sawah. Ada 4.500-an orang, kurang lebih 4.500. Oke, kepala keluarganya kalau kakaknya kemarin dihitung ada sekitar 1.500-an. Oke. Kemudian ada 5 dusun, terbagi di 5 dusun, termasuk desa terluas ketiga di Kecamatan Ringinarum. Jadi termasuk desa yang gede. Gitu. Wow, kalau desa-desa semua bergerak seperti ini, Indonesia maju nih, iya kan? Insya Allah. Insya Allah. Apa tantangan terbesar Pak untuk memajukan sebuah desa gini sehingga berdampak pada perekonomian, kesejahteraan warga juga Pak? Tantangannya apa? Kalau saya lihat awal-awal saya masuk data Mbak Nadia. Jadi data ya? hampir rata-rata itu ya di desa itu lemah di pendataan. Jadi ketika saya masuk itu rumah yang tidak layak huni berapa gitu ya. Itu kan tidak terukur. Saya tanya ke teman-teman yang sebelumnya, jumlahnya segini Pak, nanti versinya dinas segini, versinya desa segini. Kemudian saya tanya update-nya sudah 5 tahun yang lalu. Jadi kan tidak up to date gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi ngurusi di desa itu kan sama dengan ngurusi di kabupaten, bahkan kayak ngurusi negara gitu. Makanya banyak yang mengatakan bahwa bukannya lebih desa ringan, itu miniaturnya negara. Iya, bukannya lebih ringan ya desa itu, malah juga kompleks juga ya Pak permasalahan. Ya kompleks lah. Pendidikan diurusi, kesehatan diurusi, kependudukan diurusi, persoalan tanah diurusi, pertanian diurusi, semuanya diurusi. Bahasanya orang mulai dari lahir sampai orang mati itu diurusi di desa. Langsung ya Pak ke bawah itu. Ya. Dan ada dana desa yang tiap tahun dikasih dari pemerintah pusat, itu juga challenge juga ya untuk mengelolanya dengan baik. Ya. Jadi kalau masyarakat kan kadang-kadang banyak yang tidak begitu ngerti penggunaannya. Alhamdulillah semenjak saya duduk, salah satu inisiatifnya yang saya gunakan adalah sosial media. Jadi masyarakat bisa pantau. Bahkan yang di luar negeri pun, teman-teman yang di luar negeri pun tahu gang saya sudah dibangun belum, kemudian apa yang polesan apa yang sudah dilakukan. Jadi saya update. Baik itu di Facebook, baik itu di Instagram. Kemudian yang kedua, itu kita mencoba untuk menawarkan sesuatu yang berbeda. Jadi bottom up-nya kita jalankan. Jadi usulan dari warga masyarakat dari tingkatan bawah. Jadi kita nggak bangun geleme dewe itu bukan. Artinya ada ketentuannya kita sampaikan. Kemudian di tingkatan bawah tinggal menangkap kriterianya yang boleh dibangun ini. Kemudian usulannya dari masing-masing RT ini. Kemudian tingkatan dusun direkap, dibahas, di ranking bersama-sama. Jadi mereka bisa pantau, bisa kawal, dan alhamdulillah kalau dulu masyarakat itu acuh tak acuh terhadap pembangunan desanya, sekarang mereka antusias gitu. Bagi kita nggak ada masalah, nggak ada pemerintahan yang sempurna gitu. Diikut sertakan ya, partisipatif banget. Nah, hubungan antara sarjana komputer, kan Pak Budi sekolah kan dari sarjana komputer itu berguna banget ya Pak, manfaatnya sebagai kepala desa di sana. Ya alhamdulillah. Jadi ilmu yang saya dapatkan baik itu ketika dulu ngajar, kemudian ketika dapat ilmu ketika dulu di legislatif itu kan akhirnya belajar tentang penganggaran dan sebagainya, termasuk aplikatif di lapangan. Itu yang saya coba aplikasikan ketika saya jadi kades. Gitu. Jadi termasuk komputer itu saya akan membayangkan orang datang ke balai desa itu datang pengen lihat Gading itu perkembangannya sejauh mana. Rumah yang belum layak berapa, tinggal ngeklik aja gitu. Tapi sampai hari ini belum. Insya Allah 1-2 tahun ke depan insya Allah itu bisa. Orang datang ke balai desa tinggal pengen lihat rumah yang direhab selama 2018, 19, 20, insya Allah semuanya
datanya sudah ada, tinggal mengaplikasikan dalam database-nya itu. Jadi Luar orang biasa. datang itu kan visualnya Iya. kelihatan gitu loh. Masalah Oke. klise kita di Termasuk Indonesia kan YouTube-nya juga masalah sama. data. Oh, berarti di Jadi era YouTube digital ini fanbase-nya desanya juga ada dan bisa kelihatan. diupdate Mbak Nadia. Oke, hebat banget Iya. beradaptasi dengan era digital sekarang ya. Iya, iya. Desa Gading, Pak, Ring Gading, Kedung Gading. Kedung Gading, ya kan. Oke, berarti warga masyarakatnya semua hebat-hebat ya. Tetap dia berada di desa, membangun desa gitu, nggak tergoda untuk mencari nafkah di tempat lain. Tetap di sana. Ya, itu PR-PR lah. PR-PR ke depan fokus kita juga ke arah sana. Jadi Kendal kan termasuk penyuplai TKI TKW terbesar di tingkatan Jawa Tengah, nomor 3 kalau nggak salah. Setelah Cilacap, nomor 2 atau nomor 3 saya lupa. Nah, jadi di tempat saya juga sama, TKI TKW-nya banyak. Gitu. Jadi teman-teman TKI TKW ini sore ini juga ngakses, Mbak. Banyak yang tahu dari postingan saya, kemudian colekan di Instagram Radio Idola tadi juga. Teman-teman bertanya, Pak, live streamingnya gimana gitu ya. Semoga aja mendengar gitu. Jadi tambah semangat, tambah senang sama desanya, bangga sama desanya. Iya, meskipun ditinggalkan merantau ya di luar negeri. Oh, begitu. Betul sekali. Iya, memang ada yang kasih, wah salut, mantap katanya buat Pak Budi ini. Ada yang bilang begitu melalui Instagram Idola. Keren Pak, berarti cita-citanya apalagi yang mau diperjuangkan Pak untuk desa? Yang mau dicapai? Kalau saya dari awal ngalir saja Mbak Nadia. Jadi yang penting kita bisa berperan, kita bisa berkontribusi. Alhamdulillah sekarang mungkin peran-peran kita langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. Kemudian kita bisa menggerakkan masyarakat, penguatan kelembagaan, inovasi yang kita lakukan, termasuk banyak hal yang mungkin kalau dikupas nggak cukup waktunya gitu. Jadi insya Allah. Ntar mampir dah. Tapi PR-nya juga banyak Mbak Nadia. PR-nya banyak. Tiap hari nggak pernah selesai. Iya, iya. Artinya belum selesai pekerjaan yang ini sudah berganti lagi yang ini. Karena saya orangnya nggak bisa diem. Jadi ya artinya nggak bisa diem itu selalu mencoba untuk memberikan sesuatu yang baru. Ketika di situ kok ditangkap oleh masyarakat sesuatu yang baru, termasuk ini akhir tahun. Saya ada safari, namanya safari APBDes. Jadi semua yang kita lakukan, semua yang kita keluarkan anggaran dari APBDes selama 2020, kita sampaikan lewat pengajian, lewat RT RW. Jadi kita sampaikan detail. Jadi tuntutannya itu salah satunya tantangan ke depan itu memang Kades itu harus paham. Jadi postur anggaran itu harus paham. Kemudian Siskedes harus ngerti parameternya apa. Jadi ketika termasuk yang hari ini kita belikan, kita belanjakan, mungkin tidak semuanya desa melakukan. Jadi kalau olahraga kan biasa, pemuda biasa diopeni. Tapi yang mungkin hubungannya dengan seni, kita belanjakan gamelan hari ini. Jadi semuanya kalau bisa, semua unsur merasa diopeni gitu loh. Jadi kalau bisa ya belanjakan untuk ini. Jadi tidak semuanya hanya terfokus ke infrastruktur. Iya. Jadi pemberdayaannya diopeni, kemudian sarana prasarana yang lain juga. Hebat bener nih Pak Budi, kepala desa kita nih, Mitra Idola. Emangnya gajinya gede ya jadi kepala desa ya? Banyak Mbak. Banyak. Yo, bukan gaji loh. Kita dapatnya dari bengkok. Dari bengkok. Bengkok sawah itu loh yang disewakan tahunan. Itu pendapatan pemasukan dari desa itu ya? Iya, kalau kita kan dapatnya sawah itu Mbak. Tunjangannya sawah. Gitu. Ada 30 iring gitu. Kemudian kalau yang lain itu kan alhamdulillah dapat tambahan tunjangan dari PAD, kemudian yang kedua juga dari Siltap. Dari ADD. Baiklah. Jadi ke depan itu kan yang diminta mungkin termasuk teman-teman, mungkin pesan teman-teman Kades yang baru, intinya harus memahami sumbernya dari mana, peruntukannya untuk apa. Karena sumber APBDes itu juga banyak sekali. Ada yang ADD, ada yang PAD, ada yang DD, itu ada yang pajak retribusi. Ini Pak Budi pengetahuannya luas banget kayaknya, nanti pasti meningkat ya jadi jabatannya nih. Udah menguasai banget desa apa yang harus dilakukan. Ya kayaknya harus dijadwalkan lagi Mbak. Kalau 15 menit nggak cukup. Iya.
Ayo dong kita ngobrol dong tentang desa khusus nih berarti. Wah, boleh lah. Karena sekarang menarik gitu ngomongin desa, Mbak. Iya benar. Baik kalau begitu makasih ya Pak Budi, ini Ya, waktunya udah harus sama-sama. selesai. Oke, Terima mana? kasih mau bergabung cerita ngobrol sore di Idola. Sukses selalu ya Pak. Ntar kabar-kabar terus Amin, kemajuan amin, amin. desanya. Sampai jumpa Terima lagi. kasih kesempatannya, Mbak Nadia. Ya. Sama-sama. Demikianlah Mitra Idola, kita telah ngobrol bareng dengan Kepala Desa Kedung Gading, Kecamatan Ringin Arum, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah yang mempunyai banyak banget prestasi diantaranya jadi juara dalam Bulan Bakti Gotong Royong ya. Desa yang gotong royongnya itu juara lah di Jawa Tengah. Bapak Budiono Eskom. Keren ya.